Saya dari Kota Bumi, Lampung. Tugas di mana? Kota Bumi, Lampung. Lampung Utara. Terus Anda nggak bisa ngomong. Jelaskan kewenangan rakyat selain ngomong apa? Coba jelaskan. Berkaitan PIK 2. Selain bersuara apa? Coba. Harapan saya bersuara dengan bijak, gitu ya. Oh, pengennya bijak. Dengan bijak, ada tempat-tempatnya, gitu kan. Setahu saya, Anda anggota Polri kan? Kakang tuh pernah jadi panutan saya. Oke, Anda anggota Polri kan? Santai aja, santai. Ini saya sudah naik ke rumah Anda. Santai aja, ngobrol santai, coba. Saya undang Anda naik itu karena di fotonya saya nggak Anda itu para bukan aparat. Iya. Memang apa pangkatnya? AKP atau apa? Coba lu fotonya mana pangkatnya? Oh, kroco kalau kita kan. Oh, masih. Kalau kita kroco mumet kan. Terus maksud Anda apa? Iya. Standar bijak gimana? Kita belum membakar mobil, Bang. Kita belum membakar mobil. Kita belum memukul orang, pelaku pemagaran. Kenapa Anda tidak menangkapnya di kepolisian yang tahu pelaku tapi nggak ditangkap? Kenapa Anda tidak komentar itu? Iya, sekarang begini. Waktu saat dipagar Kang Mahesa di mana? Lu kan kita nggak tahu. Yang waktu dipagar diketahui oleh Intel Polres Serang. Kok nggak tahu? Nah, mesti Saya lebih senang. Saya lebih senang, lebih baik putus kan. Saya lebih senang kalau saya bisa dicegah dari awal, kenapa enggak gitu kan. Nah, itu tugas polisi. Sebenarnya saya nggak ada wewenang ke sana. Itu tugas polisi, makanya mestinya Anda sebagai polisi itu komentari polisi Polres Serang. Karena saat itu ditancapkan, Polres Serang mengetahui. Itu mestinya Anda sampaikan ke Polres Serang. Coba sekali-kali polisi nasihatin polisi. Itu mestinya dicegah. Waktu nancepin itu di demo, di polisi hadir di situ. Videonya banyak beredar. Jadi bukan ngomong kita disuruh bijak. Polisi itu tegur tuh Polres Serang. Atau sekarang buat titipan. Oke, kalau gitu sampaikan buat Polres Serang. Kenapa Polres Serang tidak mencegah? Silakan. Silakan buru buat pernyataan. Iya, jadi polisi itu kan punya tugas masing-masing. Aduh, di wilayah masing-masing ya kan. Polisi itu kan punya tugas di wilayah masing-masing gitu. Saya sudah tahu. Kita sebagai prajurit, buat pernyataan menyampaikan ke Polres. Kita sebagai prajurit Polri gitu. Kalau atasan kita juga dipanggil-panggil dengan menyebut nama segala macam. Hei, Anda kan ngomong Bapak polisi, mestinya mencegah. Saya tidak tahu waktu itu ditangkap. Tahu orang Polres. Jadi silakan buat pernyataan. Coba santai aja ngobrolnya, santai. Coba Kang Mahesa. Saya lebih suka seneng Kang Mahesa yang dulu loh, benar aja. Iya, saya tuh kalau ngobrol ini. Saya ngefans sama Anda dari dulu gitu loh. Saya kalau ngobrol ini ya. Nah itu, jadi lebih baik kita kenalan dulu. Gak perlu kenal, saya nggak mau. Sirak. Nah, nggak perlu kenal sama polisi. Iya. Kenapa bisa begitu, Kang? Nggak boleh begitu. Gitu. Negara ini juga tetap membutuhkan polisi gitu loh. Tugas kita itu juga sebagai orang yang tahu agama, di saat ada yang menyimpang itu, tugas kita juga bukan hanya menghujat Kang Mahesa, mendoakan itu lebih penting gitu loh. Wah, itu doa apa sudah? Saya sudah doain semoga para polisi itu bisa adil. Sudah. Nah, doa saya bertahun-tahun. Iya. Jadi kritik itu langkah kedua. Ngerti Bang? Nah, sampai nggak usah ngajarin saya mendoakan polisi. Bentar deh. Bukan ngajarin, mengingatkan sesama muslim kan wajar kan? Ya iya sudah, artinya sampean itu namanya ngasih apa? Enggak dilakukan. Sudah saya lakukan. Sekarang waktunya dikritik kepolisian. Wih, sekarang fokus ke ucapan Anda Bapak polisi bahwa sampaikanlah bijaksana para pencegahan waktu pagar bambu. Nah, sekarang saya jawab, saya tidak mengetahui saat yang tahu itu ditancapkan itu orang Polres Serang. Nah, sekarang saya minta Anda sesuai ucapan Anda bahwa harapan saya pencegahan. Nah, kita akan sampaikan sepatah dua kata untuk Polres Serang. Kenapa dulu? Kalau saya punya keyakinan, organisasi sudah berjalan, Kang. Organisasi sudah berjalan dan pasti polisi memihak kepada masyarakat gitu loh. Anda berbicara polisi, jangan berbicara keyakinan. Bicaralah hukum, fakta. Nah,
pasti sudah bekerja kan, sudah bekerja, nggak mungkin nggak bekerja. Mana datanya? Nih saya buktikan. Pakai data bang, jangan pakai keyakinan. Iya, ngobrolnya santai aja, pakai adab loh. Weh, polisi menuntut adab, weh, polisi minta adab. Woi, emang polisi kalau ngegedor rumah penjahat. Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf, begitu ya? Wah, itu namanya SOP kan, SOP penggerbekan. Kenapa saya disuruh akan naik? Saya disuruh akan naik, saya pakai peci kebanggaan saya Lampung, gitu. Karena saya akan juga pakai peci, kan gitu. Akhirnya ngomong adab abang, santai aja. Adab abang. Iya. Zona debat itu nggak ada adab-adaban. Iya. Kayak polisi. Ada dong, debat itu ada moderator, ada host. Kalau ada dalam debat ini sebagai host, ya bagaimana sikap host yang baik, begitu. Oh, jadi Anda minta diadab. 8.000 loh yang nonton loh. Anda itu ini polisi. 1,8 ribu yang nonton. Iya. Anda itu polisi, tapi di sini cuma argumen pembelaannya adalah adab. That's the point ya, atau polisi. Ini saya pikir bukan masalah adab. Iya, artian kata kita juga polisi juga harus beradab. Apa salah? Ada polisi yang beradab. Apa salah saya menuntut kakang? Alangkah baiknya kita perkenalan dulu, kan begitu. Nih, siapa tahu ada saudara akang di Lampung, Kota Bumi. Jangan basa-basi persoalan. Jangan basa-basi. Bukan basa-basi, ini serius gitu loh. Jadi temperamen Anda, emosi Anda juga diukur juga begitu loh. Oke, mau ngebahas pagar bambu nih? Kalau nggak mampu turun aja pakai bambu. Bukan masalah bambu, saya sudah datang ke atas. Saya udah datang di rumah ini gitu loh. Kalau masalah pagar bambu kan punya kewajiban masing-masing. Kalau pangkat saya cuma Aibtu Muhammad Husni Tamrin, Polres Lampung Utara. Kan begitu loh. Ya karena awalnya kan adalah ke komentar Anda, cuma bisa ngomong. Anda sebagai apa? Ngomong ke rakyat. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena Anda juga terlalu banyak omong, kan begitu. Saya jawab ya, oke. Tapi kalau Anda menyampaikan dengan diplomasi yang baik, dengan orasi yang baik, saya senang. Kan saya bilang dari awal. Saya juga simpati sama Anda dari awal-awal dulu muncul dengan membawa kitab, dengan bawa dasar-dasar apa permasalahan-permasalahan terdahulu, kan begitu. Udah stop ya, gantian ya. Jadi si polisi ini ngomong senang-senang. Jadi si polisi ini ngomong, saya turun ini bang. Ini kuasa saya ini kalau di sini. Jadi si polisi ini naik. Iya, saya datang juga karena undangan Anda. Bukan sok bijak juga. Diam, saya ngomong. Ini room saya, gantian ngomong. Jadi gitu. Saya juga ngelihat Anda kemarin menurunkan orang lain di rumah Anda gitu loh. Ini kan host, jadilah host yang baik dalam komal ini, kan begitu. Siapa tahu obrolan kita dapat hidayah dari Allah, kan gitu. Ya pengennya hidayah, pengennya giliran saat saya ngeritik kinerja kepolisian baru saya kepancing. Nah sekarang begini, bisanya ngomong doang. Bukankah itu yang dibolehkan? Dari rakyat kan cuma memang bisa ngomong. Bukankah itu? Iya, tapi untuk sekelas Mahesa itu gaya bicara nggak begitu lagi harusnya. Ini ada standarnya gaya bicara yang ada standar dengan apa ya? Coba sambil nggak terlalu banyak bicara. Dari tadi saya ngomong sampai ngomong. Yang ada kata seharusnya itu adalah kepolisian. Karena ada SOP tadi yang seharusnya kepolisian baru ada. Kalau gaya bicara saya tuh nggak ada ukurannya, nggak ada di undang-undang yang mengatur gaya bicara saya. Berbeda dengan kinerja Polri. Ya hak akan itu mengelak. Tapi kan saya juga sebagai fan Anda, saya juga kan berhak juga menyampaikan kan. Apa sekali gua defending sama polisi. Nah, kan gitu. Sama polisi. Wis gini aja lah, kita bahas kinerja Polri sesuai yang saya bicarakan. Ya. Polisi menuntut rakyat harusnya yang nggak ada undang-undangnya yang mengatur itu. Anda tuntut rakyat menggunakan kata harus padahal tidak ada undang-undangnya. Sementara saya ini lagi membicarakan sesuatu yang ada undang-undangnya dan itu tidak dikerjakan oleh anggota Polri. Nah, dan sudah dikerjakan kan. Hukum. Dari tadi bicara keyakinan saya. Bisa nggak kita berbicara hukum? Bisa tidak? Sanggup nggak kita bicara hukum? Seperti apapun ya saya sampaikan, tidak akan merubah kondisi di sana, gitu loh. Karena pangkat, ya kan? Saya ingin kerja. Hukum, mau apa tidak? Titik. Saya nggak ngomong perubahan dulu, bicara hukum, bisa apa tidak? Mau apa tidak? Ya, coba perkara hukum apa coba? Mau coba. Siapa tahu saya bisa jawab, alhamdulillah. Santai aja, nggak usah dibentak-bentak kan. Nggak usah dibentak-bentak. Makanya saya santai nih. Iya. Menurut Anda? Iya, santai. Anda? Iya. Menurut Anda pelaku pemagaran ini melanggar hukum apa tidak? Yang saya cinta NKRI kan. Saya cinta NKRI. Apa tidak?
Ntar dulu, saya jelaskan dulu. Saya cinta NKRI. Barang siapa yang mengganggu NKRI, saya juga siap menaruhkan jiwa dan raga saya membela NKRI. Makanya saya tertarik gitu. Melanggar hukum apa tidak? Jawab. Melanggar hukum apa tidak? Itu kan sudah ada yang ngurus yang di sana, Kang. Turun, nggak bermutu amat, turun. Itu polisi ditanya itu melanggar hukum apa tidak, dia nggak mampu. Saya sudah sepakat kita bicara hukum, ya masih ngomong saya. Anda itu bukan hukum, Anda itu penegak hukum. Saya nggak salah nurunin itu si polisi itu. Sudah saya batasi, saya siap sopan santun. Bicara hukum ya, iya. Kita tanya melanggar hukum apa tidak, jawabnya saya cinta NKRI. Namanya bicara saya, namanya nggak perlu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menegangkan sekali, yaitu antara Kang Mahes Al-Bantani dengan salah satu anggota Polri, yang mana pada diskusi tersebut membahas tentang pemagaran laut yang sedang viral yang dibangun oleh Aguan yang terjadi di daerah Tangerang, Banten. Diskusi yang sangat memanas, saling adu pandangan, saling adu pendapat, saling sanggah menyangga antara Kang Mahesa dengan seorang Polri yang membahas tentang kasus yang saat ini sedang beredar, yang sampai saat ini masih belum ada titik terang, yaitu terhadap pemagaran laut. Kang Mahesa membahasnya secara menggebu-gebu, secara semangat. Karena kenapa? Karena Kang Mahesa yang saya tahu adalah kalau membahas tentang sebuah agama, membahas sebuah negara, beliau selalu bersemangat dan sebagainya. Tetapi ketika membahas secara ilmiah tentang keagamaan, beliau menggunakan nada yang halus dan sebagainya. Jadi luar biasa Kang Mahesa ini menyampaikan yang hak ya hak, yang batil ya batil maksudnya. Tidak ada takutnya meskipun lawan bicaranya adalah seorang Polri, seorang pejabat aparatur pemerintah. Beliau tetap mengatakan yang hak, yang batil ya batil. Jadi bagaimana tanggapan para netizen terhadap video atau diskusi antara Kang Mahesa dengan seorang Polri? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapakah yang masuk akal dalam pembahasan tersebut? Apakah Kang Mahesa atau seorang Polri atau anggota Polri? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan merasa channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.